لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari ilmu usulul fiqhi, masih dalam membaca kitab Syarhil Waraqat lil Juwaini rahimahullah karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الدلالة أن الله تعالى توعد المخلفين Nggak ada alifnya tuh. Perasaan sama aja. Cetakan tak. توعد المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي الزيغ أو بالعذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الوجوب. قال القرطبي: بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال ابن دقيق العيد: ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. الثالث أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب. Aqilu atau aqalu? Aqilu kayaknya. Maksudnya mereka sepakat memahami bahwa أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم apa kira-kira? Fala yalumanna illa nafsah. Dari kata apa itu? Fala yalumanna. Lama yalum. Apa masdarnya? Laumun, bukan lumun. Hasuna indahum. Tidak mungkin juga limun. Laumuhu wa hasuna al-'adhru fi 'uqubatihi bi annahu khalafa al-amra. Wa hasuna al-'udhru. طيب. في عقوبته بأنه خالف الأمر والواجب ما يعاقب على تركه. جزاكم الله خيرا. قال حفظه الله ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: والأدلة على ذلك كثيرة جدا. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Akan apa ini? Apa? Iya. Maksudnya ala dzalika ala ma taqaddama min al-bayan ala anna al-amra al-mujarrada min al-qarinah yaqtadi al-wujub. Itu bayangkan itu domir apa yang dia ganti luar biasa. Ala dzalika itu tadi penjelasannya. Ala ma taqaddama min al-bayani ala anna al-amra yaqtadi al-wujub. Inda mujarradin anil qarinah. Itu yang dia gantikan ini dzalika. Maksudnya dalil yang menunjukkan bahwa atau akan apa yang telah berlalu berupa penjelasan bahwa amr kalau dia kosong dari qarinah menunjukkan akan wajib, dalilnya sangat banyak. Minha, di antara dalil tersebut, yang pertama qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala: "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah wa an yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala,
maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya mereka berhati-hati karena sungguh mereka akan ditimpa oleh fitnah. Akan datang fitnah, kesesatan, dalal, dan mereka akan ditimpa oleh azab dan siksaan juga hukuman yang amat pedih. Dan kata para ulama, hada min aqwa adillatil jumhur fi anna al-amra al-mujarrad yufidul wujub. Ini adalah dalil jumhur ulama yang paling kuatnya, yang mereka gunakan untuk berdalil bahwasanya amr kalau dia kosong dari qarinah menunjukkan akan wajib. Apa sisi pendalilannya? Kata beliau, wa wajhu ad-dilalah. Sisi pendalilannya, anna Allah Ta'ala tawa'ada al-mukhalifina li amri rasuli alaihi salatu wassalam bil fitnah wa hiya az-zaygu aw bil adabi al-alim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tawa'ada. Bedakan wa'ada dan tawa'ada. Kalau wa'ada berarti Allah menjanjikan berupa pahala, kebaikan, balasan yang sempurna. Kalau tawa'ada mengancam. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan apa? Dengan dua hal. Yang pertama fitnah. Apa itu fitnah? Wa huwa zaik. Zaik ay dhalal. Dengan kesesatan. Dan yang kedua, Allah mengancam mereka dengan adab, siksaan, hukuman yang amat pedih. Kemudian kata beliau, wala yatawa'adu ay Allahu bidzalika illa ala tarki wajibin. Ini syahidnya dan ini kaedahnya. Ini kaedah ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengancam seorang hamba kecuali kepada mereka yang meninggalkan apa yang wajib. Ini kaidah garis bawahi. Ini kaidah umum untuk setiap ayat-ayat ancaman. Sekarang tadi kan pertama sisi pendalilannya apa? Pertama, Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya dengan kesesatan dan dengan adab yang pedih. Kaidahnya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengancam seorang hamba dengan adab, dengan kesesatan, dan dengan apapun itu kecuali bagi mereka yang menyelisihi perintah Rasulnya. Maka kata beliau, fadallah. Maka kalau begitu kesimpulannya, ayat ini menunjukkan bahwa annal amra rasuli sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqa. Ini tadi beliau baca al-mutlaqi. Al-mutlaqa ataf ke mana? Amra. Baik. Na'at, afwan. Na'at. Yaqtadi al-wujub. Kalau begitu, berdasarkan kaidah yang telah berlalu, bahwasanya tidaklah Allah mengancam seorang hamba dengan adab atau yang semisal dengannya kecuali bagi mereka yang meninggalkan kewajiban. Nah, dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan perintah Rasul. Berarti pemahamannya dan keharusannya perintah Rasul itu wajib. Karena siapa yang meninggalkannya Allah ancam. Dan tidaklah Allah mengancam kecuali bagi mereka yang menyelisih wajib. Paham ini? Baik. Kita lanjut. Kemudian kata beliau, qala al-Qurtubi. Siapa ini al-Qurtubi? Mufassir. Salah satu mufassir yang terkenal. Qala al-Qurtubi rahimahullah bihadhihi al-ayah. Istadalla al-fuqaha'u ala anna al-amra lil wujub. Dan dengan ayat inilah para ahli fikih berdalilkan bahwasanya amr mengharuskan wajib. As-sani qala hafidhahullah qawluhu alaihi salatu wassalam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salatin. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, andai kata bukan karena saya takut. Tunggu dulu. Baik, andai kata bukan karena
saya takut saya akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan bagi mereka untuk bersiwak di setiap salatnya. Qala Ibnu Daqiq al-Aid, Ibnu Daqiq al-Aid, ini ulama mutaqaddimin, orang lama juga ini, ulama dahulu. Ini salah satu yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam yang masyhur dengan nama Ihkamul Ahkam fi Syarh Umdatul Ahkam. Kata beliau, wa wajhul istidlal. Dari mana kita dapatkan bahwa amr kalau mujarrad anil qarinah menunjukkan makna wajib? Kata beliau, sisi pendalilannya anna kalimat laula, lafaz laula kalau dia datang dalam bahasa Arab tadullu ala intifa'i syai'i liwujudi ghairihi, mewujudkan atau menunjukkan atas ternafikannya sesuatu karena adanya yang lainnya. Kita terapkan dalam hadis. Kata beliau, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ada dua jumlah. Yang pertama, laula an asyqa ala ummati. Kalau bukan karena saya takut untuk memberatkan umatku. Laula an asyqa di sini ala ummati, ya makna ringkasnya laula al masyaqqah. Karena an asyqa, an dengan fi'il mudhari ditakwil kepada masdar. Laula al masyaqqah la amartu ummati bisiwak. Kalau bukan karena masyaqqah dan keberatan, saya takut memberatkan akan umatku, aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap sholat. Atau boleh kita balik, saya akan memerintahkan kepada umatku untuk bersiwak di setiap sholat. Kalau memang itu bukan masyaqqah. Nah, sekarang laula kata beliau, itu menunjukkan ternafikannya sesuatu karena ada sesuatu yang lainnya. Dalam hadis ada laula yang datang kepada dua jumlah. Pertama, laula an asyqa atau laula al masyaqqah. Jumlah kedua, la amartuhum bisiwak. Yang mana yang dinafikan? La amartuhum bisiwak. Jadi Nabi tidak memerintahkan, mewajibkan siwak di setiap salat. Ini ternafikan. Kenapa? Karena ada yang lain. Apa itu yang lain? Al-masyaqqah. Paham ini? Ini maknanya laula. Intifa'u syai'i liwujudi ghairihi. Jadi dinafikan perintah untuk bersiwak setiap salat karena adanya masyaqqah. Kata beliau, fayadullu ala intifa'il amri liwujudil masyaqqah. Ini yang kita jelaskan tadi. Maka kalau begitu, dalam hadis ini laula menunjukkan bahwa dinafikannya perintah untuk apa? Bersiwak. Kenapa? Liwujudi al-masyaqqah, karena adanya keberatan di dalamnya. Wal muntafi li ajlil masyaqqah innama huwal wujub. Dan ini kaidah luar biasa, garis bawahi juga. Dan sesuatu yang dinafikan karena adanya masyaqqah di dalamnya, tiada lain asalnya dia adalah wajib. Lal istihbab, bukan perkara sunnah. Fa inna, kenapa? Fa inna istihbab as-siwaki, karena sunnahnya bersiwak thabitun inda kulli salah, itu telah thabit pada setiap salat. Maksudnya dari dalil-dalil yang lainnya. Fayaqtadi dzalika annal amra lil wujub. Maka kalau begitu, dzalika kembali ke mana? Kembali ke hadis yang di atas ini. Kalau begitu berarti makna dari hadis yang di atas ini menunjukkan bahwa al-amra, perintah untuk bersiwak, asalnya wajib. Tapi karena ada masyaqqah maka dinafi. Kesimpulan dari dalil yang kedua, kata Nabi SAW, kalau bukan karena keberatan, saya akan perintahkan umatku untuk bersiwak. Yang kita mau cari apa makna perintah di sini? Yang benarnya adalah wajib. Dari mana kita tahu? Karena bentuknya pakai laula. Apa maknanya laula? Menafikan sesuatu karena adanya yang lain. Yang mana yang dinafikan di sini? Perintah karena adanya masyaqqah. Kaidahnya tidak ada sesuatu apalagi perintah yang dinafikan karena masyaqqah kecuali hukumnya wajib. Paham ini?
Kenapa bukan sunnah? Beliau sebutkan, karena untuk apa dinafikan perintah sunnah? Padahal dalam ayat yang lainnya atau hadis yang lainnya datang perintah sunnah yang lebih khusus untuk menjelaskan siwak itu oi, sunnah. Paham nih? Maka yang diinginkan dengan amr di sini adalah wajib. Berarti siwak itu asalnya wajib. Tapi Nabi SAW karena melihat adanya masyaqqah, maka Nabi SAW menjadikannya amalan sunnah. Sama dengan apa kira-kira ini? Salat tarawih. Tarawih itu Nabi SAW awalnya melaksanakan di masjid bersama dengan para sahabat. Berapa hari? 3 hari dalam riwayat. Kemudian di hari keempat Nabi tidak datang. Kemudian nanti datang Umar kepada Nabi SAW menanyakan hal itu. Apa kata Nabi? Sama dengan ini. Tapi sigohnya berbeda. Nabi mengatakan, saya takut kalau saya ikut dengan kalian Allah akan mewajibkannya. Sama. Berarti asalnya wajib. Tapi karena ada masyaqqah dinafikan. Jangan kalian pahami, oh berarti siwak ini wajib. Tidak. Asalnya wajib. Tapi karena dia dinafikan jadi sunnah. Kenapa dinafikan? Karena ada masyaqqah. Kaidahnya tidak ada sesuatu yang dinafikan karena masyaqqah kecuali asalnya paham gini? Yang ketiga kata beliau, anna ahlal lughati aqilu. Bahwasanya para ahli bahasa telah sepakat memahami bahwasanya min itlaqil amr al-wujub, di antara penggunaan amr adalah menunjukkan makna wajib. Dalilnya Masya Allah waqi'. Kata beliau, lianna sayyida law amara abdahu fa khalafahu. Karena yang namanya sayyid ini seorang tuan yang memelihara, apa lagi namanya? Memiliki. Ya kan kita sudah lewat tuh tentang abad, apa hukumnya? Berselisih para ulama. Ada yang mengkiaskannya kepada hewan dan ada yang mengkiaskannya kepada barang. Yang mana yang rajih? Hah? Apa? Dipersisikan dong. Ada yang berpendapat bahwa itu hewan. Jangan salahkan saya kasih. Seorang sayyid itu adalah tuan yang memiliki seorang budak. Sekarang seorang budak ini andai kata dia menyelisihi perintah tuannya, apa kata beliau? Hasuna indahum laumuhu. Hasuna indahum laumuhu. Maka boleh bagi sayyidnya di sisi mereka, maksudnya di sisi para ulama, untuk laumuhu. Laum ini apa bahasa bagusnya? Menghardik mungkin ya. Menghukum. Apa bahasanya bagusnya? Laum. Intimidasi. Takutku saya mengajar di sini. Nggak lama pula mas saya ini. Iya, yang jelas boleh bagi seorang sayyid untuk menghukum hamba sahayahnya. Wa hasunal udhru fi uqubatihi. Baik. Ini saya tidak tahu ya apa terjemahan bagusnya. Tapi dia mirip dengan makna sebelumnya. Intinya seorang sayyid kalau dia punya hamba sahaya hanya menyelesaikan perintahnya, maka boleh bagi sayyid itu untuk menghukum, menghardik, mengapa tadi dibilang rezeki itu, mengintimidasi sembarang, menghukum budaknya. Kenapa? Bi'annahu khalafa al-amr, karena dia menyelisihi perintahnya. Wal wajib ma yu'aqabu ala tarkihi, dan ini sejalan dengan makna wajib. Apa makna wajib? Ma yastahiqul iqaba tarikuhu, orang yang meninggalkannya berhak untuk dihukum. Ini dalil jelas. Bahkan disebutkan oleh para ulama dalil-dalil yang lainnya. Ini faedah diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakunu lahu al-khiyaratu min amrihim." Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tidaklah atau bukanlah termasuk dari seorang yang beriman, tidak pula termasuk dari wanita yang beriman, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, namun dia memiliki apa? Pilihan hukum yang lainnya. Atau maksud kebalikannya, seseorang mukmin atau mukminah, atau laki-laki atau perempuan, kalau Allah telah menurunkan hukum dan Rasulnya, tapi dia menyelisihi hukum tersebut, apa kata Allah? Makana li mu'minin dan mu'minatin, bukan termasuk dari orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan dari seorang laki-laki ataupun perempuan. Dia menyelisihi apa? Menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa perintah Allah dan Rasulnya adalah wajib. Masya Allah. Dan para ulama juga telah sepakat bahwa amr kalau dia kosong dari qarinah menunjukkan makna wajib. Baik. Kemudian Iqra. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله والصيغة الدالة عليه افعل، أي إن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه وهي افعل، مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس. والمراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل من أي صيغة، فيشمل افعلي وافعلوا ونحوهما. ومما يدل على طلب الفعل اسم فعل الأمر، كقوله تعالى عليكم أنفسكم، والمصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. والمضارع المقرون بلام الأمر، كقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وللأمر صيغ أخرى تدل على طلب الفعل، ومنها الأول التصريح بلفظ الأمر، كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وفد عبد القيس آمركم بأربع. الثاني لفظ فرض أو وجب أو وجب. Antum lihat ataf-atafnya. Dalilnya ini itu ada pada ataf yang terakhir. Apa dibilang terakhir? Au kutiba. Berarti kalau fiil bisa tidak diatafkan kepada isim? Ya. Berarti apa yang sebelumnya itu sama. Majhul juga sandaj. Hah? Berarti majhul juga sandaj. Haruskah majhul diatafkan kepada majhul? Antum tahu jawabannya, kenapa tanya ke saya? Au wajaba au kutiba. Berarti dari pertama dulu. Lafdu farada Aywa au wajaba au kutiba. Masya Allah. Wa nahwuha. Qala ta'ala nahwuha. Allahu Akbar. Wa nahwiha. Allah. Baik. Qala ta'ala kutiba alaikumus siyamu. Apa? Kutiba alaikumus siyamu. Siamu. Afwan, saya salah dengar berarti tadi. Saya kira siam yang antum baca. Baik, lanjut. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri fi Ramadan. الثالث وصف الفعل بأنه طاعة أو يمدح فاعله Allah. أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب وغيرها، كقوله أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال
bisabbabatin, bis bisabbabatin, bisabbabati, bati. bisabbabati, Nah, aywa. bisabbabati wal wusta. Baik, Masya Allah. Sampai di sini insya Allah. Kemudian kata muallif atau syarih hafizahullah, kata muallif wasighatu adallatu alaihi if'al. Dan sighah yang menunjukkan atas amr da if'al. Ai innal amra la budda lahu min sighatin tadullu alaihi. Berarti kalau begitu amr namanya perintah itu harus, tidak boleh tidak. Itu pasti ada sighah, bentuk lafaz yang menunjukkan atasnya. Apa itu? Wahya if'al. Sighah if'al, fi'il amr. Misal contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata lidulu asy-syams. Syahidnya mana? Aqim, dari kata aqama yuqimu, aqim. Bukan dari koma ya, karena kalau koma yaqumu kum. Kalau ini aqim. Apalagi huruf awalnya bukan hamzah wasl, tapi pakai hamzah qat'in. Fi'il amr yang pakai hamzah qat'in cuma af'al. Antum cari sampai Dajjal turun kurang 2 hari, tidak akan ada lebihnya. Pasti cuma af'al. Insya Allah tidak akan ada itu. Ini sudah diteliti. Ya. Nah, kata beliau, firman Allah SWT, aqimis salata liduluki syamsi. Syahidnya aqimis salah. Dan dirikanlah salat. Ini apa namanya? Amr. Dari mana ditahu? Fi'il amarnya af'il. Kata beliau, wal murad. Ini yang saya bilang tadi. Kan bisa jadi orang bertanya, masa fi'il amr cuma af'il? Bagaimana dengan wazan yang lain? If'al, uf'ul, atau misalnya wazan yang lainnya lagi, istaf'il, istakhrij. Apakah tidak masuk dari sighah amr? Masuk. Tapi yang diinginkan dengan af'il di sini kata beliau, wal muradu bidzalika, yang diinginkan dengannya, kullu ma yadullu ala talabil fi'li min ayyi sighatin. Apa saja yang menunjukkan akan makna permintaan untuk melakukan suatu perbuatan bagaimanapun bentuknya. Fayashmalu if'ali waf'alu wa nahwahuma. Maka dia mencakup wazan amr yang lainnya selain daripada af'il. Seperti apa? If'ali, if'alu, atau yang semisal dengannya. Wa mimma yadullu ala talabil fi'li ismul wa mimma yadullu ala talabil fi'li ismu fi'lil amri. Dan di antara sighah yang menunjukkan akan talabul fi'li atau amr, ada isim fi'il amr. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alaikum anfusakum. Maka wajib atas kalian diri kalian. Apa takdirnya alaikum? Ilzamu. Ya, wal masdaru an-naib an fi'lil amri. Yang kedua atau yang ketiga dari sighatul amr. Yang pertama ada if'al dan yang semisal dengannya. Yang kedua ada isim fi'il amr. Yang ketiga ada masdar an-naib an fi'lil amr. Mithlu qoulihi ta'ala, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian wajib kalian berbuat baik. Apa takdirnya? Wa bil walidaini ahsinu. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Namun fi'il amr ini dihapus dan diganti dengan masdarnya ahsinu. Dari kata apa? Ahsan yuhsinu. Masdarnya, makanya ihsan yang dipakai, bukan husna. Kemudian kata beliau, wal mudhari'u al maqrunu bilamil amr. Dan di antara sighah yang menunjukkan akan al amr ada fi'il mudhari yang al maqrun bergandengan dengan lamul amr. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ini dalam ayat apa? Utang piutang. Hendaknya dalam utang piutang itu ada seorang yang adil yang apa? Yaktub bainakum, menulis di antara kalian. Mana syahidnya? Wal yaktub. Temakalah hafizahullah. Sebelum itu kata para ulama, kalau bisa antum taklik di akhir paragraf ini,
fahadhihi hiya siyagul amri al-asliyah. Fahadhihi hiya siyagul amri al-asliyah. Ini sigo-sigo amr yang asli. Dan apa yang datang setelahnya ini ghairu asli. Kita baca dulu, walil amri siyagun ukhra. Di sini taklik. Dan untuk fi'il untuk amr juga ada sigo atau bentuk yang lainnya yang tadullu ala talabil fi'il, yang juga menunjukkan akan talabul fi'il. Taklik di sini wa hadhihi hiya siyagul amri ghairil asliyah. Paham ini? Kata beliau minha di antaranya yang pertama at-tasrihu bilafdil amr. Datangnya tasrih dengan lafaz amr. Kaqaulihi ta'ala. Amr maksudnya di sini bukan hanya amr ya. Ini kan amr masdar. Maksudnya lafaz amr dan saudara-saudaranya. Mulai dari fi'il dan isimnya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Mana syahidnya? Ya'mur. Ini bukan amr ini. Kenapa anda bilang ya'mur? Nah bukan amru. Kenapa dia bisa masuk? Tasrifnya, fi'il mudhari'nya. Kalau bicara itu seperti Ahmad sama Rizky. Sampai mau pecahkan dan telinga dengar. Kalau antum bicara, lupa kita tak jadi. Tak pakai lagi. Panas saya. Nah, karena dia merupakan tasrifnya. Dan dalam hadits Ibnu Abbas kepada wafdi Abdul Qais. Baik, wafdi wallahu a'lam. Utusan ya. Baik, jazakumullah khairan. Allah barik fikum wa hafizakum. Dan dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada utusannya Abdul Qais. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, amurukum bi arba. Mana syahidnya? Amurukum. Apa ini? Fi'il mudhari. Yang kedua, lafdhu farada aw wajaba aw kutiba wa nahwiha. Ada lafaz farada, wajaba dan kutiba. Kapan datang ini menunjukkan akan amr. Bedakan ya, menunjukkan akan wajib dan menunjukkan akan perintah. Karena sudah berlalu, perintah ada dua, ada perintah dan ada perintah. Ingat, ini dalil menunjukkan akan amr, bukan menunjukkan bahwa amr itu wajib. Itu sudah berlalu. Ini menunjukkan akan amr atau talabul fi'li. Kalau ada lafaz farada atau wajaba atau kutiba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam. Syahidnya kutiba. Dan haditsnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau Nabi alaihi salatu wasallam bersabda atau beliau berkata, farada Rasulullah alaihi salatu wasallam zakatal fitri fi Ramadan. Apa syahidnya? Zakah. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syahidnya. Kenapa antum bilang zakah? Baik. Yang ketiga, wasful fi'li bi annahu ta'ah aw yumdahu fa'iluh aw yudhammu tarikuh. Lafaz yang ketiga atau bentuk yang ketiga dari amr. Amr apa ini? Ghair asliyah. Disifatinya perbuatan tersebut bahwa dia termasuk dari ketaatan, atau kalau bukan seperti itu disifati orang yang melakukannya dengan pujian, atau kalau tidak orang meninggalkannya akan dicela sebagaimana, atau boleh jadi orang yang meninggalkannya atau orang yang melakukannya disiapkan pahala, atau sebaliknya orang yang meninggalkannya disiapkan siksaan. Wa ghairiha, dan selain darinya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilil yatimi fil jannah hakadha wa qala bis sababati wal wusta. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya dan orang-orang yang merawat anak yatim itu akan berada di sorga seperti ini, hakadha. Kemudian Nabi berucap dengan sababah. Mana sababah? Sababah. Wusta yang mana? Ini kasih sama-sama ya, bahaya kalau sendiri. Ya. Ini wusta, sababah dan wusta. Jangan baik. Naktafi bihadzal qadar.
Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.